Selama 78 tahun Indonesia merdeka, namun masalah pelanggaran HAM di Papua sampai saat ini belum bisa diselesaikan dengan tuntas. Kali ini bersama saya Yance di Ruang Terang, kita akan mengulas upaya apa saja yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua. Mulai dari presiden pertama sampai dengan presiden ke-7 saat ini. Tapi sebelum lanjut, tunggu setelah Nomor 1. Rezim Soekarno membatalkan kemerdekaan bangsa Papua Barat 1 Desember 1961 melalui Trikora atau Trikomando Rakyat. Pada 19 Desember 1961 yang diimplementasikan melalui Operasi Militer Indonesia di bawah pimpinan Soeharto. Selain itu juga melahirkan kesepakatan sepihak tanpa melibatkan rakyat Papua Barat, yakni New York Agreement 15 Agustus 1962 hingga proses aneksasi pada 1 Mei 1963. Jadi Papua adalah suatu bangsa yang pernah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1 Desember 1961. Namun sejarah itu ditiadakan melalui operasi militer dan perjanjian New York Agreement yang melibatkan rakyat Papua sendiri. Nomor 2. Rezim Soeharto. Operasi militer masih terus dilakukan dan mengizinkan Freeport menjadi milik imperialis Amerika Serikat sebelum PPRA 1969. Selain itu menyelenggarakan PPRA 1969 dengan kekuatan militer, sehingga tidak demokratis dan cacat hukum hingga melahirkan banyak pelanggaran HAM. Pada rezim ini pemerintah membuka keran masuknya imperialis melalui perusahaan Freeport dan lainnya yang hingga saat ini beroperasi di tanah Papua. Nomor 3. Rezim Habibie. Di masa awal reformasi, Presiden B.J. Habibie menerima tim 100 orang yang membawa proposal untuk memberikan kemerdekaan bangsa Papua Barat. Namun, Habibie menyarankan untuk pulang dan berpikir lagi soal proposal kemerdekaan. Namun, setelah itu Habibie lebih mensiasati soal otonomi khusus. Otonomi khusus sebagai pola penjajahan baru melalui politik pembangunan dan kesejahteraan sebagai pencitraan yang sejatinya tidak menyelesaikan akar persoalan rakyat Papua. Nomor 4. Rezim Gus Dur. Di masa kepemimpinan Presiden Gus Dur lebih pada pendekatan kultural sampai dengan antropologis, dan Gus Dur menyetujui terselenggaranya Kongres Rakyat Papua II yang diselenggarakan pada tahun 2000 lalu. Pendekatan kultural yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur sejatinya hanya untuk mengaburkan aspek politik tuntutan rakyat Papua untuk merdeka. Nomor 5. Rezim Megawati. Di masa Presiden Megawati, pimpinan karismatik DSHLY dibunuh oleh Kopassus Kolonial Indonesia dan setelah itu mengesahkan Undang-Undang Otonomi yang hingga kini berlangsung dan pada implementasinya malah melahirkan mental budak dan ketergantungan hingga melahirkan elit Papua Barat berwatak kapitalis. Otonomi khusus sebagai pola penjajahan baru melalui politik pembangunan dan kesejahteraan sebagai pencitraan yang sejatinya tidak menyelesaikan akar persoalan rakyat Papua. Nomor 6. Rezim SPJ. Pada rezim ini banyak dilakukan pendekatan pembangunan hingga melahirkan berbagai pekat program selain pimpinan KNPB Musa Makotabuni dibunuh oleh aparat di bawah pimpinan Tito Karnavian yang sekaligus sebagai ajang promosi jabatan hingga menjadi Kapolri dan saat ini telah ditetapkan sebagai Mendagri. Mako pada masanya telah banyak membangkitkan semangat rakyat sipil untuk bangkit melawan penjajahan melalui aksi massa. Sejatinya upaya ini dilakukan untuk mematikan pergerakan Komite Nasional Papua Barat atau disingkat dengan KNPB. Nomor 7. Rezim Jokowi.
Jokowi berupaya menarik simpati rakyat bangsa Papua untuk kemudian akan menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua. Namun nyatanya tidak pernah diselesaikan satupun dan malahan melahirkan banyak pelanggaran HAM. Selain itu, Jokowi juga melakukan praktik penjajahan dengan politik pembangunan dan kesejahteraan yang secara nyata untuk kepentingan pemilik modal, termasuk pemilik modal nasional Indonesia dari kalangan sipil dan militer. Banyak pelanggaran HAM dan mobilisasi militer terus-menerus dilakukan hingga membentuk milisi-milisi pro NKRI yang notabene adalah aparat militer. Dari presiden ke presiden sejatinya mereka adalah aktor pelanggaran HAM di tanah Papua, baik hak sipil maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Baik, itulah pembahasan kita hari ini. Jika kalian suka dengan saya konten, jangan lupa berikan jempol atas. Jika kalian tidak suka, jangan lupa berikan jempol bawah. Dan jangan lupa subscribe, karena akan ada konten-konten yang akan saya buat yang berasal dari Papua, bahkan sampai di luar Papua. Untuk itu, see you next time and thank you for watching.